Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insyaAllah. Perkenalkan saya Rita. Channel ini membahas tentang menu sehat untuk yang sedang memulai hidup sehat, menurunkan berat badan, menaikkan berat badan. Teman-teman bisa lihat macam-macam olahan makanan di playlist drink, smoothie, snack, seafood and meat, dan menu. Nah, semua video di channel YouTube ini diproduksi oleh Karata Techno. Video kali ini kita akan membahas 3 resep mengolah tomat untuk diet kenyang. Bagaimana cara mengolahnya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan yang kita gunakan untuk membuat dadar tomat, yang pertama ini kita siapkan dulu 2 buah tomat yang ukuran sedang ataupun besar. Berikutnya kita potong-potong sekitar 2 cm. Mohon maaf, ini bukan 2 cm ya, sekitar 1 cm-an lah. Nah, jadi kita cuma ngambil dari sisi bagian tengah ini, lalu kita potong biji dari tomatnya, kita pisahkan. Nah, jadi seperti ini kita simpan. Terus biji tomatnya kita masukkan ke wadah yang lain. Ini juga kita ulangi, kita keluarkan biji dari tomatnya. Oke, kita sudah dapat 3 bagian. Terus kita akan ulangi prosesnya seperti ini untuk yang tomat yang kedua. Nah, ini tomatnya udah saya belah dan isi dari tomatnya udah saya keluarkan. Nah, karena ini isi dari tomat ini kandungan airnya tinggi, jadi kita saring dulu, karena kita cuma ambil bijinya saja, biji dan daging-daging sedikit yang ada di dalam isian tomat tadi. Jadi sambil ditekan-tekan seperti ini supaya airnya turun ya, kesaring di bawah. Oke, ini udah cukup ya, jadi airnya udah kering. Nah, ini kandungan airnya tinggi, jadi kalau kita nggak peras, nah ini aja ada segini. Kalau kita buat dadar nanti teksturnya jadi lebih lembek. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita masukkan biji tomatnya kemari. Ini kita sisihkan. Berikutnya kita akan masukkan beberapa bahan yang lainnya ke dalam tomat ini. Yang pertama ada bawang merah. Bawang merahnya 1 siung yang kecil. Bawang putih juga 1 siung yang kecil. Terus ini daun bawang 1 helai aja ataupun setengah juga bisa, sesuai dengan selera. Terus ada sejumput merica bubuk. Sekarang kita masukkan dulu keempatnya ke dalam tomat, kita campur. Ini bawangnya kalau mau dihaluskan juga boleh, jadi nggak ada tekstur dari bawangnya. Nah, ini kita aduk rata. Sekarang kita akan masukkan telur, 1 butir telur. Ini telur yang saya gunakan telur ayam kampung. Sekarang kita kocok telur dan daging dari tomatnya serta biji tomat tadi. Ini kita kocok sampai semuanya merata. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang kita akan ke kompor untuk membuat dadarnya. Sekarang kita akan buat dadar
tomatnya di teflon. Jadi ini teflonnya kita panaskan dulu tanpa tambahan minyak. Caranya kita atur tomatnya di dalam teflon seperti ini. Nah, jadi bisa dipastikan ini sudah panas, sudah bersuara ya. Sekarang kita akan masukkan isi dari tomatnya ke dalam lubangnya ini. Nah, ini kita tunggu sampai bagian bawahnya itu matang atau warna kuning kecoklatan. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan, kita akan balik tomatnya. Ini dadar tomat yang sudah kita panggang tadi selama kurang lebih 10-15 menit karena kita menggunakan api kecil. Jadi tadi saya masak dengan dua cara. Yang dua ini saya tidak balik, sedangkan yang ini menggunakan yang versi dibolak-balik. Jadi dia ada kecoklatan di atasnya, kedua sisinya seperti ini gitu. Kalau teman-teman lebih suka tidak dibalik, jadi seperti versi yang dua ini. Nah, kalau yang terakhir ini versi yang dibalik gitu. Sekarang kita mau coba rasa dulu seperti apa rasa dadar tomatnya. Nah, sekarang saya mau coba rasa dulu yang versi dibolak-balik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasanya enak, terus gak terasa kayak kita makan tomat. Biasanya kalau kita makan tomat mentah ada kayak bau aroma-aroma atau rasa langu seperti itu, tapi sedangkan ini enak karena tomatnya sudah matang. Terus tadi kita juga tidak menggunakan garam karena ini banyak unsur dari tomatnya, otomatis ini sudah ada rasa asinnya. Sekarang saya mau coba rasa yang versi tidak dibalik gitu. Nah, ini cuman satu sisinya aja yang kita panggang, sedangkan di atas ini dengan cara ditutup. Kita coba makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk rasanya dua-duanya sama-sama enak. Cuman kalau yang versi dibolak-balik itu garingnya sama, atas sama bawah. Yang versi yang tidak dibalik di bawahnya ada garingnya, dua-duanya sama enaknya. Nah, masih ada dua olahan lagi dari tomat. Simak videonya sampai selesai ya. Video kedua ini kita akan buat smoothie tomat, karena smoothie tomat ini yang paling sering saya minum. Tomat ini ada di mana-mana, terus di rumah juga kita punya stok tomat pastinya, makanya lebih mudah kita buat smoothie tomat. Tomatnya ini saya gunakan 2 buah tomat yang sudah saya potong-potong karena kita akan blender ya. Berikutnya kita tambahkan kurma, ini 3 butir kurma, terus 1 sendok teh madu. Ataupun kalau teman-teman gak ada madu, kurmanya saja ataupun madunya saja juga boleh. Kalau ada dua-duanya juga boleh. Nah, kalau saya tergantung stok yang ada di rumah aja. Beserta satu lagi air putih. Air putih untuk bisa memutarkan motor dari blender. Sekarang kita akan masukkan ke blender untuk kita blender smoothie tomatnya. Nah, tomatnya udah saya masukkan ke blender. Sekarang kita masukkan kurma. Boleh juga menggunakan selai kurma supaya lebih mudah di blender. Tanpa biji ya, bijinya kita sisihkan dulu. Ditambahkan juga madu. Ini dari sini dulu ya, biar turun. Nah, ini kita buka dulu, kita sisihkan bijinya. Sekarang kita tambahkan air putih, ini sekitar 50 ml. Ini kita coba blender dulu dengan air 50 ml. Nah, ini saya pakai blender Vitamer, ini tidak di endorse, tapi sering ditanyakan di komen ataupun di DM di mana belinya. Link pembelian blender ini saya cantumkan di description box, jadi silahkan teman-teman klik link pembeliannya di description box ya. Ini kita blender dulu. Nah, ini udah selesai kita blender tomatnya. Sekarang akan kita masukkan ke dalam gelas.
Nah, ini udah jadi smoothie tomatnya. Dari 4 bahan tadi cuman ada tomat, air putih, kurma dan madu. Untuk kurma dan madu boleh salah satu ataupun tidak ada dua-duanya. Jadi kita bisa minum tomatnya asli gitu, atau smoothie tomatnya yang asli. Sekarang saya mau coba rasa dulu smoothie tomat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya manis, terus tekstur dari tomatnya masih kelihatan nih. Nah, ini benar-benar padat, jadi masih berasa kayak makan tomat, tapi enak gitu, nggak bau langu. Terus karena tadi kita cuma nambahin 50 ml air. Kalau teman-teman mau lebih encer, boleh ditambahkan lagi lebih banyak airnya, sampai 100 ml. Kalau saya lebih suka seperti ini, jadi kita langsung kenyang kalau kita minum smoothie yang seratnya masih tinggi seperti ini. Masih ada satu olahan lagi dari tomat, simak video ini sampai selesai ya. Resep yang terakhir ini kita akan buat pizza tomat. Bahan yang kita gunakan yang pertama ada tomat. Cara membuatnya kita akan potong-potong tomat. Ini tomatnya kita potong seperti ini. Ini sekitar 1 cm juga. Lalu kita belah dua tomatnya. Nah, bagian dagingnya ini kita keluarkan. Kita nggak pakai bagian dagingnya. Maaf, lebih tepatnya nih, bagian bijinya saja yang kita keluarkan. Ini bijinya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini kita ulangi lagi. Kita belah, terus kita keluarkan bijinya. Ini tergantung tekstur dari tomatnya. Kalau kita dapat dagingnya di memanjang seperti ini ataupun dalam bentuk seperti ini, intinya biji dari tomatnya kita keluarkan. Nah, ini tomatnya kita sisihkan dulu yang sudah kita keluarkan bijinya. Sekarang akan kita ulangi sampai semua proses yang tomat keduanya habis. Nah, ini tomat yang sudah saya potong-potong dan saya belah beserta bijinya sudah saya keluarkan, jadi udah jadi seperti ini. Totalnya 2 tomat tadi. Berikutnya bahan yang kita gunakan ada udang. Nah, ini udang secukupnya sesuai dengan kebutuhan aja. Ini saya siapkan sekitar 8 ekor udang gitu. Berikutnya kita punya 3 butir telur ayam. Telur ayam yang saya gunakan telur ayam kampung. Berikutnya di sini saya sediakan bawang bombay. Bawang bombaynya 1/4 yang sudah saya cincang-cincang seperti ini. Terus ada paprika kuning. Ini seukuran 1 sendok makan yang sudah kita potong-potong kecil juga seperti ini. Terus ada paprika hijau. Nah, ini opsional ya, boleh dipakai, boleh tidak. Yang terakhir di sini ada merica secukupnya ya. Nah, sekarang kita akan pecahkan dulu telurnya. Nah, ini 3 butir telur yang sudah saya pecahkan. Sekarang kita akan kocok sampai ketiganya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang kita tambahkan merica bubuk. Ini kita kocok lagi untuk mencampur dengan merica. Nah, ini kalau sudah tercampur rata, sekarang kita akan ke kompor untuk membuat pizza di teflon. Kita panaskan teflonnya, lalu kita akan susun tomatnya terlebih dahulu di sini, seperti ini. Lalu kita akan masukkan udang. Nah, di sela-selanya kita akan masukkan paprika kuning dan paprika hijau beserta bawang bombaynya juga. Jadi ini bawang bombaynya secukupnya. Nah, kalau udah, sekarang kita akan siram dengan telur.
Nah, kalau masih ada space boleh kita tambahkan paprikanya. Nah, kalau sudah tertata rapi seperti ini, sekarang akan kita tutup. Nah, ini akan kita tutup dan kita panggang selama 15-20 menit. Nah, ini pizza setelah kita panggang selama 15 menit. Sekarang kita sudah bisa matikan kompornya dan kita angkat. Nah, ini saya menggunakan teflon dari Zebrus. Jadi kalau teman-teman mau beli, karena ini sering ditanyakan di komentar dan di DM juga, saya pakai teflonnya merek apa, Zebrus. Jadi teman-teman bisa klik link pembeliannya di description box. Nah, ini pizza tomatnya udah matang, tadi sudah kita panggang selama 15 menit dan sudah saya pindahkan ke piring ini. Nah, ini untuk toppingnya ataupun isian di dalamnya bebas ya, sesuai dengan selera masing-masing. Nah, saya mau coba potong dulu pizza tomatnya. Nah, ini udah jadi satu potongan pizza tomatnya. Ini saya dapat tomat, terus ada udang juga, ada paprika kuning, bawang bombay. Nah, saya mau coba rasa dulu pizza tomatnya. Ini teksturnya lembut ya, jadi harus hati-hati pegangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi nggak pakai garam sama sekali, tapi ini asin karena asinnya dari tomat. Terus udangnya tadi udah saya marinasi dengan jeruk nipis, jadi juga sudah ada rasa asinnya. Ini beneran enak. Ini rasanya sangat enak. Jadi kita bisa melupakan pizza yang menggunakan tepung, karena kita bisa buat pizza walaupun tanpa tepung dengan hanya bermodalkan telur dan tomat beserta topping sesuai dengan selera masing-masing. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.